Saya kasih bocoran buat teman-teman. Bocoran yang pertama, saya akan memberikan edukasi tentang gimana caranya dapetin barang murah. Dengan catatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Santai at Bara Cafe. Sekarang ketemu lagi sama Pak Omo, Pak Omo lagi, dan Pak Omo lagi. Bintangnya ganti-ganti. Nggak ganti-ganti, kenapa nggak ganti-ganti? Sebenarnya kita udah bujuk para teman-teman ketua paguyuban maupun di grup yang YBKS. Bila mana teman-teman ada yang punya keluhan, ada yang punya ide, atau apapun itu, Betul. bisa share, bisa ngobrol ke kita langsung biar kita bahas di podcast. Intinya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kita sudah kenal, berusaha dekat dulu sama kita gitu Pak ya. Insya Allah gitu. Ada tim berasa sayang ya. Tak kenal maka tak sayang, tak cinta maka tak suka gitu. Mau bahas apa nih Pak kita? Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ngobrol santai Pak. Yang Karena berhubungan dengan ya tentunya ya bisnis kita itu SRC. Betul. Pengembangan SRC. selalu berhubungan dengan SRC. Tidak bosan-bosan kita. Betul. Sebenarnya ini informasi buat teman-teman bahwasanya mungkin di luar sana ada yang berpikir, wah, Bara Cafe itu bikin podcast di YouTube semata-mata nyari duit. Jujur, ibu, bapak, semua yang di luar sana, podcast di situ nggak ada duitnya, Pak. Kalaupun harus dapat duit dari YouTube, itu minimal subscribernya harus 1.000. Iya. Yang nontonnya 4.000 jam tayang. Dan YouTube pun ngasih waktu selama setahun, Pak. Agar bisa mendapatkan itu, karena memang lama. Perlu gitu. perjuangan. Perlu perjuangan. Jadi perlu diketahui buat teman-teman. Saya nggak ngambil untung di sini, apa sih, dibayar kagak, dari Sampurna pun nggak dibayar gitu. Yang jelas kita berbagi lah buat teman-teman. Nah, justru di sini saya menyediakan wadah buat para teman-teman yang punya unek-unek, yang punya ide kreatif, yang punya visi misi kedepannya agar SRC jadi lebih baik. Silahkan datang ke sini, kita tampung, kita bicarakan baik-baik di sini di Ngobrol Santai at Bara Cafe tentunya gitu. Nah, kayak sekarang nih kita udah jalan 3 hari bikin grup baru, grup WhatsApp yang isinya para ketua paguyuban Jakarta Timur. Jakarta Timur tentunya gitu. Kenapa kita bikin itu? Karena jangankan anggotanya ya yang harus gimana ya bicaranya. Jangankan para anggota SRC-nya, orang ketua paguyubannya sendiri pun masih ada beberapa yang tertinggal gitu. Makanya kita buatkan grup para ketua paguyuban SRC Jakarta Timur itu, kita satukan, bahkan kita berikan edukasi yang lebih untuk para ketua paguyuban, mulai dari cara penambahan omset melalui mesin edisi, BCA, KJP, Bank DKI, BRI, Mandiri ataupun BNI gitu kan. Bahkan akan ada momen di mana kita akan membocorkan cara mendapatkan barang murah untuk para ketua paguyuban. Cara mendapatkan barang murah memang harganya di bawah rata-rata gitu. Dan itu dikhususkan untuk semua teman-teman SRC. Jadi kita ngasihnya ke para ketua paguyuban, dari ketua paguyuban dibagikan ke anggotanya masing-masing yang mau beli siapa gitu. Barangnya memang lumayan murah-murah, jauh di bawah rata-rata gitu. Minimal di SRC kita itu setiap hari atau setiap minggu ada barang promonya gitu, Iya. Pak, untuk menarik massa gitu. Masa dan omset juga kan. Betul. Ini temanya di sini memang ngobrol santai at Bara Cafe sambil ngopi juga. Pak Omo kebetulan gak suka kopi jadi ngeteh gitu ya. Kayaknya Torabika gitu. Iya, mereknya doang, Mbak. Oke, Pak Omo. Nah, 3 hari sudah terbentuk para ketua paguyuban di grup WhatsApp. Apa pendapat Pak Omo tentang hal tersebut? Yang jelas saya senang ya. Senang. Dari itu khususnya buat Bara Cafe yang selalu membuat ide-ide gila gitu, yang tidak terpikirkan dengan rekan-rekan yang lain. Ternyata seorang Bara Cafe itu selalu mempunyai pikiran yang
yang brilian, yang ya tujuannya memang untuk memajukan SRC kita ya. Gitu ya. Sekarang sudah terbentuk kurang lebih sekitar 3 hari Ketua Paguyuban se-Jakarta Timur. Ya, yang jelas saya merasa senang karena dengan terbentuknya paguyuban ini ya mungkin banyak hal-hal yang tadi kita belum tahu menjadi tahu, atau Betul. mungkin dari antara ketua paguyuban se-Jakarta Timur mungkin sebagian kecil kita kenal ya. Ya, justru itu. Makanya saya mengusulkan kepada teman-teman Sampurna itu, khususnya orang marketing maupun para sales. Kenapa saya pengen membuat satu grup yang isinya khusus ketua paguyuban se-Jakarta Timur gitu. Biar di mana ada salah satu anggotanya yang misalnya kena musibah, itu kan yang dekat sama mereka kan para ketua paguyubannya. Iya, Komunikasinya lebih cepat. Nah, dari ketua paguyuban baru ke kita pengurus. Iya. Kan gitu, Pak ya. Betul. Biar kita nggak kecolongan kayak yang udah kemarin kan gitu. Satu itu. Keduanya, saya pun mengusulkan kepada para teman-teman yang ada di kantor, teman-teman Sampurna maupun sales. Saya mengusulkan bahwasanya tolong berikan edukasi yang lebih, berikan pemahaman yang lebih, berikan pengetahuan yang lebih kepada para ketua paguyuban ini. Karena apa? Mereka dipilih jadi ketua paguyuban nih. Intinya disuruh berperang, ngedeketin ataupun gimana ya bahasanya? Intinya mendekati para anggota SRC-nya biar anggota SRC-nya yang membina lah. Ya, membina para anggota SRC-nya ini, tapi mereka nggak dikasih senjata, Pak. Bahkan banyak para ketua paguyuban yang bingung, saya dipilih jadi ketua paguyuban harus ngapain nih kan, gitu ya. Iya. Bener gitu kan. Ya, mudah-mudahan dengan terbentuknya grup ketua paguyuban yang baru ini akan memotivasi teman-teman yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Betul. Yang tadinya tidak tahu apa sih tugas dia sebagai ketua paguyuban. Mungkin dengan banyaknya teman yang terkumpul atau terbentuk di grup ini, mungkin dari situ bisa ada informasi-informasi yang kita dapat. Betul, Pak. Ya, baik silaturahmi yang paling utama kita. Nah, terus dengan terbentuknya ketua paguyuban yang baru 3 hari, saya lihat di grup lumayan ramai ya. Ramai, Pak. Nah, ternyata selama ini kemana aja kita gitu. Kemana Kalau aja kita bentuk gitu. ketua paguyuban, Bener. gitu. Ternyata pas kita bentuk, antusias dari teman-teman juga bagus, responnya juga bagus. Responnya mudah-mudahan bagus. dengan terbentuknya ketua paguyuban ini ya, apa yang akan kita sampaikan nanti buat anggotanya khususnya bisa cepat sampai gitu. Betul, Pak. Betul, dan itu justru saya kenapa membuat sesuatu hal yang seperti itu pun mengumpulkan para teman-teman, yaitu karena banyaknya teman-teman yang bukan tertinggal atau bisa dibilang ketinggalan, bisa juga karena hashtag maju bersamanya ini kurang jalan gitu. Makanya saya bentuk grup ketua paguyuban se-Jakarta Timur yang isinya para ketua-ketua itu, yaitu biar hashtag maju bersamanya bisa dirasakan sama semua teman-teman SRC kan gitu ya. Iya, betul. Sekarang yang punya barang murah itu cuman beberapa orang aja gitu kan. Bisa disebut jauhnya dari sini ke Kramat Jati. Terus di dalamnya dikit ada lagi Kampung Dukuh. Terus ada lagi di Keranggan. Ada lagi di Lubang Buaya. Bu Nunung di mana tuh? Pulau Gadung. Ada lagi di Pulau Gadung gitu. Tapi kan semua itu yang ada punya barang murah, saya yakin nggak bisa mencukupi kuota teman-teman SRC. Iya, betul. Bener kan? Betul. Nah, jadi menurut pemikiran saya toh juga kita sudah punya anggota 15 toko SRC, bahkan sampai 25 toko kan. Iya. Di satu grup paguyuban itu juga udah mencukupi kok. Jadi daripada bukan dinikmati sama mereka yang punya barang murah ya, daripada semuanya nggak kebagian, mendingan ilmu untuk mendapatkan barang murah itu kan dibagi-bagi Pak ya, biar tambah berkah ya. Betul. Di-share ke 160 paguyuban. Biar hashtag maju bersamanya itu benar-benar pure bisa dirasakan sama teman-teman SRC. Ke situ tujuannya, Pak. Betul. Gitu. Jadi minimal kayak pekerjaan misi, kayak dulu pasang tabir,
Terus harusnya namanya di toko SRC itu ada meja kasir, turun rencangan ini itu. Nah, biar untuk hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya para ketua paguyuban yang mengingatkan, yang berperan Iya. betul itu Pak. Ya karena kan selama ini mungkin keterbatasan komunikasi juga itu jadi masalah kan. Mungkin dengan terbentuknya ketua paguyuban se-Jakarta Timur, ya komunikasi dari grup ini bisa langsung sampai. Benar. Dan para ketuanya juga bisa langsung informasi ini bisa langsung dilanjutkan ke tokoh-tokoh atau ke anggota-anggotanya. Informasi apa yang mereka dapat, ya mungkin dengan adanya obrolan-obrolan gitu apa yang kita sampaikan, mungkin ketua paguyuban langsung bisa tahu gitu apa sih tujuannya kita bentuk ketua paguyuban se-Jakarta Timur. Betul. Ya tujuannya memang semata-mata kita untuk memajukan tokoh-tokoh SRC yang ada sekitar Jakarta Timur itu sendiri. Gitu. Apalagi sampai Indonesia bisa menggunakan atau prinsip-prinsip yang akan kita terapkan di paguyuban ini, yaitu baik mencari barang murah, kemudian informasi-informasi. Nah, itu pun dengan adanya terbentuknya ketua paguyuban akan lebih mudah kita sampaikan. Benar itu Pak. Bahkan saya sendiri pun bingung sih sebenarnya sama teman-teman para ketua paguyuban ini. Dulu ada momen di mana kita dapat misi foto di masing-masing grup ketua paguyuban. Waktu itu ada perkumpulan persatu paguyuban dan lumayan nilai misinya besar itu. Padahal cuma ikut kumpulan terus foto. Udah gitu ada dananya lagi di situ buat makan-makannya. 300.000 per paguyuban, Pak. Iya. Kan lumayan, Pak ya, buat uang makannya lah gitu. Nah, di situ ada informasi bahwasanya mulai dari bulan waktu itu lah, bulan apa sih, bulan Februari, pokoknya sebelum Covid sebelum Covid itu perkumpulan, berarti masih di Februari kalau nggak salah. Iya. Itu ada program dari PT Sampurna bahwasanya program untuk SRC ini minimal 15 toko dari satu paguyuban. Kalau tokonya bagus semua, rapi, bersih, terus rencengannya turun, dan semua misinya dikerjakan, itu mereka ada hadiah senilai 25 juta. Nah, saya bingung ini sama teman-teman ini. Kenapa nggak ada yang mau ngejar itu, padahal nilainya gede loh, 25 juta. Ya, untuk satu paguyuban. Sebetulnya bukan mereka nggak mau, atau mereka nggak ingin dapat. Kan saya bilang lagi, untuk menyatukan satu misi, satu pemikiran itu nggak gampang. Maka saya bilang tadi, seorang pengurus itu terpilih ada banyak faktor. Iya. Ya, ada yang mungkin terpaksa karena tidak ada pilihan yang lain, kan gitu. Nah, kalau misalkan dia terpilih itu dia dengan sepenuh hati, bertanggung jawab dengan sepenuh hati, itu saya rasa itu akan bisa berkembang paguyuban itu. Karena apa? Jadi mereka tidak memikirkan antara hitung dan rugi lagi gitu. Jadi sekarang kalau seorang pengurus misalkan terpilih terpaksa, dia pun akan menjalankan tugas juga otomatis secara terpaksa gitu loh. Tidak dengan keikhlasan hati. Makanya kalau orang yang terpilih dengan keikhlasan hati itu udah tidak memikirkan masalah untung rugi lagi gitu loh. Yang penting mereka berpikir, kapan lagi saya punya kesempatan sebagai pengurus untuk memajukan teman-teman, kan gitu. Benar. Berarti kita yang perlu keikhlasan. Tapi kalau namanya udah berpikirnya tentang ekonomi atau bisnis, ya hitung-hitungan waktu deh mereka nggak bisa. Omset gue hilang dong kalau misalkan 1,5 hari bisa tutup toko. Nah, dari situlah mungkin yang harus kita kita bangun. Ya mudah-mudahan ke depan sih teman-teman kita yang sekarang terpilih sebagai ketua paguyuban ya benar-benar menjalankan itu dengan hati yang ikhlas. Ya, betul gitu. Itu teman-teman. Karena kalau dibilang kategori rugi sih ya nggak tahu ya, tergantung masing-masing. Tapi kalau menurut saya sih nggak ada ruginya. Toh juga di zaman sekarang ini kita cuma main lewat virtual, lewat video. Bahkan kita kasih senjata, yaitu gimana caranya dapetin barang-barang murah supaya para ketua paguyuban ini gampang mendekati para anggotanya. Betul. Jadi tinggal nge-share di grupnya masing-masing, saya punya barang murah ini, itu, dan lain sebagainya. Mereka datang ke toko belanja, gitu kan.
otomatis di situ bisa ngobrol, bisa silaturahmi, bisa sekalian menyampaikan yang namanya misi lah atau apapun itu. Makanya kemarin saya sempat ngomong di grup WhatsApp tersebut bahwasanya semoga teman-teman yang ada di grup itu minimal semua tokonya sudah turun rencengan semua gitu Pak. Ya, Biar kan? bisa mencontohkan ke teman-teman atau ke anggotanya yang lain kan Itu gitu kan ya. kembali lagi kemarin kita sempat kita bahas juga kan, kayak seperti toko Ipin itu kan, Ya, dengan kesadaran sendiri kan. dengan kesadaran sendiri. Makanya kita berharap banyak toko-toko Ipin lainnya yang tertular gitu, yang Iya. mempunyai kesadaran sendiri untuk menurunkan rencengan. Toko Ipin satu kesadaran sendiri, kedua lumayan dia fenomenanya, turunin rencengan, dia beli rak-rakan, dia beli meja kasir 12 juta Pak. Mantap kan? Tapi kan itu investasi jangka panjang. Karena satu rak-rakan gondola dari besi itu saya yakin 10 tahun 20 tahun nggak akan roboh itu. Ya, yang jelas gini, Kuat. investasi untuk di warung pasti itu akan kembali. Mhm. Paling hitungannya setahun nggak Ya. nyampe itu udah kembali modal. Betul Pak. Sedangkan kekuatan gondola itu kan puluhan tahun. Puluhan tahun itu Pak. Apalagi kita rawat kan. Iya. Saya itu nggak ada ruginya. Benar. Ya gitu sih. Harapan Bapak nih untuk para ketua paguyuban yang sudah ada sekarang. Sebenarnya sih yang di grup belum 100% ya. Karena harusnya ada 160 ketua paguyuban. Tapi yang ada sekitar 80-an ya, minimal baru 50%-nya ya lah yang masuk grup. Ya harapan saya sih ke depan dengan terbentuknya grup ketua paguyuban itu ya mudah-mudahan dari masing-masing paguyuban itu bisa lebih maju. Mhm. Dengan terbentuknya otomatis akan lebih mudah informasi masuk ke masing-masing paguyuban. Kemudian saya juga berharap dengan terbentuknya paguyuban ini ya marilah kita jaga kebersamaan khususnya ketua paguyuban, kemudian juga anggota-anggotanya. Jangan sampai dengan adanya paguyuban para ketua pengurus ini salah gunakan. Ya. Seperti kayak tadi juga sempat kita lihat di grup sempat ramai juga ya. Ya, tadi pagi. Iya, nah itulah saya berharap mudah-mudahan itu buat pelajaran kita. Mhm. Pada saat kita di grup itu kita selalu menjaga etika ya. Janganlah kita yang namanya suku atau ras atau agama atau politik pun kita bawa ke dalam grup ini, karena grup ini kan khususnya memang untuk bisnis Bisnis sih. perkembangan toko SRC itu Perkembangan sendiri, toko SRC, bukan betul. untuk membicarakan masalah hal-hal yang akan menyinggung perasaan orang lain gitu. Benar. Oke, ada lagi Pak? Apa ya? Ya saya sih berharap kepada semua pengurus ketua paguyuban, entah kapan mungkin kita pengen sih sebetulnya ada pertemuan ya. Harus ada pertemuan. Apa sih yang akan kita bahas nanti? Yang jelas untuk kemajuan tokoh-tokoh SRC itu sendiri ya mungkin banyak hal-hal yang akan kita sampaikan, khususnya mungkin dari Pak Barakape sendiri kan banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan barang-barang murah ya. Mungkin akan kita jelaskan di situ apa sih keuntungannya kita dapat barang murah, nanti akan kita kemanakan. Ya. Nah gitu, jadi kita akan atur nanti aturan mainnya untuk mendapatkan barang murah, kemudian jual sama anggota nanti kayak gimana caranya. Itu pun harus kita bahas gitu. Jangan sampai nanti dapat barang murah tidak ada penjelasan dari ketua, nanti anggotanya jualnya mahal. Ya. Itu kan akan tidak berhasil apa yang Benar. kita harapkan untuk menambahkan omset toko itu sendiri. Betul itu Pak. Nah ini juga terbentuk paguyuban ini yang jelas nih ide gilanya dari Barakape itu sendiri gitu loh. Saya juga pengen tahu ini kok sampai terpikir ke situ loh. Selama ini udah hampir berapa puluh tahun ya kita tidak terpikir untuk membentuk suatu grup ketua paguyuban, tapi seorang Barakape ini selalu punya ide-ide gila gitu. Saya pengen tahu juga nih tujuannya. Jadi apa ya? Tujuan utamanya sih satu,
pengen menyatukan sih Pak, menyatukan sebuah organisasi yang dimana saya lihat hashtag maju bersamanya ini kembali bahwasanya hashtag maju bersamanya kurang kekompakannya. Dari 160 paguyuban kita tahu hanya paling 10%-nya juga enggak itu Pak. Iya betul. Betul nggak? Paling hanya 8 sampai 10 ketua paguyuban yang memang benar-benar aktif, termasuk para anggotanya. Dan saya sendiri pun nggak banyak yang saya kenal gitu. Benar. Nah itu ada beberapa hal kejanggalan yang karena saya sama sering kunjungan ya, sering masang-masang rak gondola, meja kaset dan lain sebagainya, saya sering nge-vlog gitu kan. Saya sering nanya-nanya sama para suhu-suhu, terutama sama Pak Omo dan lain sebagainya, itu bahasanya di saat saya nanya anggotanya siapa aja, ya masih belum pada tahu juga. Karena tadinya anggotanya banyak, terus dirubah jadi kecil gitu loh. Dirubah-rubah, jadi yang tadinya 30 paguyuban diubah menjadi 160 paguyuban itu kan. Iya. Nah, mereka pada nggak tahu siapa anggotanya. Bahkan yang paling mengenaskan ini kalau menurut saya, di saat ditanya, Bu, Pak, nama paguyubannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Dan saya sendiri belum. Yang punya masih yang lama sama Asa. Ada yang bilang, oh saya ke paguyubannya Selasa genap, Rabu ganjil, Kamis genap, Senin ganjil dan lain sebagainya. Iya, Saya bilang, inilah tugas seorang ketua paguyuban, minimal apa susahnya sih cari nama, rempugin ke teman-teman, cari nama yang bagus biar enak dikenalnya. Iya. Oh, misalnya paling pahitnya ada kendala apa di mana gitu. Oh, SRC Onono kan banyak nama ya, namanya 2000 tarik 300 toko SRC. Bisa ada kendala SRC Noni misalnya dari paguyuban Ono kan bisa tahu Pak. Iya. Gitu. Ada lah gitu. Pertama itu, keduanya juga saya masuk di grup YBKS itu kurang lebih setahun paling Pak. Setahun. Tapi saya dekat sama Pak Omo dan beberapa teman lainnya. Saya bingung di saat ada kemarin itu musibah di SRC Rahayu, kita balik lagi ke sana. Ditanya, waktu itu kita sempat ngasih tugas ke para ketua paguyuban untuk mengumpulkan donasi. Pas saya tanya, Pak, ketua paguyubannya siapa aja? Nggak tahu gitu loh. Padahal jelas tertera ada 160. Ya mungkin kan karena memang pada saat ini waktunya memang nggak tepat. Jadi agak tertunda pertemuan-pertemuan pun kita hampir tidak ada sama sekali gitu, hanya melalui WhatsApp aja. Mungkin keterbatasan itulah jadi masing-masing ketua paguyuban nggak ada pertemuan sama sekali, jadi tidak ada ide-ide untuk membentuk nama paguyuban itu sendiri. Itu pun mungkin ini ya jadi kendala juga ya buat teman-teman. Benar. Ya mudah-mudahan sih dengan terbentuknya ketua paguyuban ini ya nanti masing-masing ketuanya bisa punya inisiatif. Yuk kita bentuk paguyuban kita, kasih nama gitu biar kita juga lebih mudah mengingatnya. Benar. Gitu, dari masing-masing paguyuban. Dan untuk ketuanya pun nanti kita akan tahu. Saya sih berharap nanti struktur dari kepengurusan itu pengen dapat sih sebenarnya masing-masing dari ketua paguyuban anggotanya siapa aja. Jadi sedikit banyak kita sebagai pengurus juga tahu betul gitu. Itu Pak. Selama ini kan kita gelap gitu. Pak. Benar. Saya sendiri sebagai pengurus juga nggak semua kenal gitu ya saya bilang tadi, yang kenal itu orang-orang yang setiap hari ya berkecimpung di grup itu aja gitu. Ya BKS memang orangnya itu aja ya, paling sekitar 10 orang lah yang kita kenal dari 160 ketua paguyuban. Nah, makanya dengan adanya pembentukan ketua paguyuban, mudah-mudahan ke depan kita bisa saling mengenal, bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol bareng di @barak_cafe sini, di channel Barak Cafe. Mungkin dari teman-teman yang punya unek-unek atau punya saran atau punya masukan-masukan untuk perkembangan SRC ke depan itu, ayo silakan kita ngobrol bareng di sini. Benar. Tidak ada biaya. Gratis. Sambil kita ngopi. Benar. Nah, mudah-mudahan itu juga akan membuat inspirasi teman-teman kita berpikir lebih positif lah ke depan. Ya, untuk kemajuan SRC tentunya. Betul. Oke, ini saya kasih bocoran buat teman-teman. Bocoran yang pertama,
saya akan memberikan edukasi tentang gimana caranya dapetin barang murah. Dengan catatan, kita harus ngumpul bareng biar gampang ngajarinnya, karena ada beberapa fase harus download aplikasi itu dan lain sebagainya. Satu itu. Kedua, untuk para ketua paguyuban, tolong anggotanya benar-benar dibina, benar-benar diingatkan, benar-benar sedikit dikasih perhatian lah, diurusin lah. Karena apa? Karena ada nilai 25 juta di situ untuk satu pemenang paguyuban yang memang benar-benar paguyubannya aktif, paguyubannya bagus, paguyubannya rapi, bersih, terang, termasuk para anggotanya semuanya misinya dikerjakan. Ketiga, andai corona ini tidak ada, sebenarnya pihak Sampurna itu udah bekerja sama pihak Trans7 di Bukan Empat Mata, Pak. Pihak Sampurna akan mengundang satu persatu ketua paguyuban termasuk anggotanya untuk masuk ke televisi, maksudnya untuk masuk ke siaran di sana di Bukan Empat Mata, Pak. Gitu. Akan ditanya-tanya gimana tentang perkembangan paguyubannya. Gimana tentang cara guyubnya mereka, pertemuan mereka bahas apa, arisannya kayak gimana di sana. Itu akan diundang satu persatu, Pak. Tapi yang the best lah, dalam kata arti paguyubannya yang benar-benar jalan, yang benar-benar maju. Makanya saya berharap akan ada banyak paguyuban-paguyuban yang lebih hidup setelah acara ini, setelah podcast ini. Benar, Pak? Betul. Oke, terima kasih banyak video ini untuk sementara gitu dulu informasi dari kita. Ngobrol santai @barakape pamit. Semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat.